untuk setoran akan berkurang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah fil qawli wal 'amal, amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? La'allakum bi khair insyaallah. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah, kembali kita bertemu di tempat yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan ini, yang mana di dalamnya dijadikan sebuah kegiatan yang tentunya Allah Subhanahu wa taala cintai, itu thalabul ilm. Dan kita harap dengan kegiatan tersebut mendatangkan keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Dan tidaklah suatu kaum itu berkumpul di suatu majelis dari majelis-majelis Allah, yatluna kitab Allah, dia membaca Al-Qur'an, kitab-kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan dia saling belajar dan mengajarkan di dalamnya, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun rahmat, melainkan akan turun sakinah, ketenangan kepadanya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan mengepakkan sayapnya kepada kaum tersebut sebagai tanda pengagungan terhadap kaum tersebut. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan di sisi Allah nama dia akan disebut-sebut. Jadi dengan kita belajar ya dimanapun tempatnya, yang penting di dalamnya itu diisi dengan belajar ilmu-ilmu syar'i, artinya ilmu yang membahas Al-Quran. Banyak ya, diantaranya tajwid itu juga membahas tentang Al-Quran, fikih juga membahas tentang Al-Quran, akidah juga membahas tentang Al-Quran, semuanya. Maka akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang telah disebutkan tadi, biidznillah ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada orang-orang yang beriman sebagai bulan yang penuh dengan ampunan dan penuh dengan rahmat. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan di dalam bulan tersebut suatu ibadah yang sangat agung dan mulia, yaitu puasa Ramadan, yang mana puasa tersebut merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang harus wajib ditunaikan. Maka hendaknya kita terus bersemangat ya. Jangan bosan-bosan dan jangan bermalas-malasan di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Dan di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan itu bulan di mana Al-Qur'an itu diturunkan. Jadi selayaknya bagi kita untuk bersemangat di dalam bulan tersebut, mempunyai target, mempunyai ghirah untuk bisa membaca Al-Quran di setiap waktu luang kita, setiap istirahat kita. Maka luangkan waktu-waktu kita untuk membaca Al-Quran, dan tentu mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, itu materi yang sudah kita selesaikan, dan saatnya untuk kita mengasah
pemahaman kita dengan menyetorkan materi tersebut, dan juga tahsin pada surat-surat pendek kita sebagai bekal untuk kita menjadi seorang imam, atau minimalnya untuk bekal kita ketika kita sedang sholat sendiri seperti sholat sunnah dan sholat-sholat yang lainnya. Tadi ada masukan dari Pak Teguh dan bagus sekali insya Allah. Jadi selama Ramadan nanti kita akan jadikan pertemuan-pertemuannya sebagai tahsin saja. Jadi tidak ada materinya kita lanjut pada pertemuan setelah bulan Ramadan biidznillah ta'ala. Jadi nanti fokus pada pembacaan Al-Quran. Nanti untuk sistem tahsinnya nanti baca per ayat ya, atau nanti per potongan-potongan. Ketika merasa sudah cukup panjang nanti saya stop, nanti kita akan koreksi per ayat tersebut apa mungkin yang salah bacanya dari seseorang, karena kan nanti salah satu dari kita kan kesalahannya kan tidak mungkin sama. Nanti kita akan koreksi dari yang pertama apa yang terjadi kesalahan tersebut dan bagaimana pembenarannya dan seterusnya seperti itu. Insya Allah itu teknis untuk tahsin Al-Qurannya. Dan untuk kali ini kita jadikan terlebih dahulu waktunya untuk menyetorkan materi yang sudah kita mulai pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Baik, jika ada yang merasa sudah siap, silahkan disetorkan. Ya, kita setoran pada mat far'i. Jenis yang ketiga dan 2 dan 3. Nah? Ya, betul. Mat far'i yang bacaan mat yang bertemu dengan sukun. Kan ada 2 itu. Sukun arid dan sukun asli. Nah, itu setorkan. Kemarin Al-Kafirunnya sudah selesai belum, Pak? Kurang boleh nah, Pak? Bebas. Al-Kafirunnya kurang 2 ayat, Mas. Ya, nanti ya. Silahkan Mas. Menjadi 4. Nah, apa sub bahasanya? Bacaan mat yang kedua. Yang bawahnya apa aja? Sub bahasanya dulu biar kita tahu nih pembagiannya yang apa nih. Bacaan mat yang bertemu dengan sukun asli terbagi menjadi 4. Sama ada masing-masing itu apabila mat ini dengan huruf yang pasti bacanya 6 harus. Nah, itu ada masing-masing apa, yaitu apabila mat ini yaitu ada masing-masing apa, yaitu definisinya apabila mat ini bertemu dengan huruf yang pasti pada huruf kota. Ya. Setelah itu ada mat masing-masing apa, apabila mat ini pada huruf kota A bacanya 6 huruf. Masya Allah. Ya, untuk materi insya Allah gampang, cuman prakteknya yang sedikit rumit. Tapi insya Allah penerapannya gampang. Baik, silakan yang lain. Itu aplas untuk sekarang, besoknya nggak tahu, kalau lupa. Tapi itu ya harus dimurojaah tetap. Baik, silahkan yang lain. Ya Allah.
Ya, sudah. Baik. Coba bahasanya dulu. Bukan matobi, bacaan mat. Ya. Lanjut. Masya Allah. Sebenarnya saya lupa mau tak kasihkan contoh sekali kemarin. Oh, Ya. Iya. Makanya lupa. Baik. Sahabat. Bismillah. Nih, Mas Farhan. Oh yang ini, Mas Hari. Ya. Ya B. Mas Hari. Definisinya. Dibaca. Dan dibaca. Ya. Langsung semua nih.
Dibaca. Ya. Dibaca. Lanjut. Hmm. Ya, insyaallah. Barakallahu Mas Farhan. Baik. Jazakallahu khair Mas Farhan. Nah, jadi ini sekedar untuk pemahaman terhadap materi saja ya. Jadi yang santai saja, nggak harus seperti sekolah ya. Ya, Pak Agus. Baik, silakan Pak Agus. Subbahasannya bacaan mad yang kedua, bacaan mad yang ketemu dengan ya. Anum dari master dari mad asli. Enggak. Ini kan? Ya, subbahasannya dulu apa? Bacaan mad yang bertemu dengan sukun asli terbagi menjadi mad. Nah, baru rincian. Dibaca. Ya, insyaallah barakallahu Pak. Bagus. Iya kan? Oh iya. Baik, masih ada? Ya, silakan Pak.
Ya. Dibaca. Ya, Taufik, Pak. Aduh, emang. Baik, silakan Pak. Baik, masih ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan pada pembacaan surat Al-Kafirun terlebih dahulu. Baik, silahkan dibuka yang bawa Al-Quran atau dengan HP. Kita merujah dulu dari surah Al-Ikhlas, dari An-Nas hingga surat An-Nasr. Baik, jami'an sama-sama. Wahid, itsnan, thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir,
innahu kana tawwaba. Baik. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya itu di surat Al-Kafirun ayat yang kelima dan keenam. Baik. Ayat yang kelima kita baca dulu. Wala antum abiduna ma a'bud. Baik, ini sama seperti ayat yang ketiga ya. Baik, wala panjang. Itu ada bacaan apa? Wala. Ketika ada bendera itu pasti itu adalah bacaan mad jais atau mad wajib ya. Nah, ini madnya apa nih? Mad jais ya. Kenapa dikatakan mad jais? Karena bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata. Wala itu kata sendiri, antum kata sendiri. Nah, itu disebut dengan mad jais. Nah, dibacanya panjang 4 atau 5. Jadi milih 4 boleh, 5 boleh. Panjangkan. Kemudian antum, kita mau jelas sedikit ya. Antum di situ ada nun sukun ketemu ta. Apa hukum bacanya? Ikhfa. Cara membaca ikhfa itu dengan disamarkan. Samar dengan dengung. Kalau idhar itu an in un, kalau ikhfa an in un, kecuali pada dua huruf. Qa dan ka itu ang ing ung, boleh. Tapi kalau selain dua huruf ini maka dia samarnya itu harus persiapan ke makhraj setelahnya. Misalkan nunnya. Nah, setelah nun ini tak, maka dengung. Ketika dia mendengung, maka harus persiapan ke makhraj huruf ta. Di mana makhraj huruf ta? Ta. Ujung lidah dengan di atas, ya kan? Nah, jadi persiapan ke situ ketika mendengung. Wala nah, lidahnya nih mengarah ke sana. Wala enggak harus nempel ya. Terkadang bisa nempel, terkadang enggak. Yang penting mengarah. Ya, persiapan ke situ. Wala antum. Jadi tidak antum. Baik. Antum di situ ada mim sukun, ketemu ain, hukumnya apa? Idhar syafawi. Maka dia harus jelas am im wala tum'a ya. Jangan terlalu panjang. Tum'a. Baik, harus ain di tengah tenggorokan. Tidak boleh antum abidu. Salah, tapi ditekan. Abidu. Baik. Abidu itu ada bacaan mat. Matnya apa? Bacaannya mat tabi'i. Karena masih ingat rumus mat tabi'i. Fathah bertemu dengan alif. Terus dhammah bertemu dengan waw sukun. Kasrah dengan sukun. Nah, di sini apa ini? Fathah abidu. A-nya yang panjang. Nah, A-nya ini alif fathah bertemu dengan alif. Mana alifnya? Tidak terlihat. Secara ilmu rasm Al-Qur'an penulisan alif itu bisa digantikan dengan tanda itu. Tanda kecil itu. Tapi kalau secara penulisan aslinya memang secara penulisan aslinya itu A-nya itu panjang. Oh, ada. Ya, secara penulisan asli. Jadi secara penulisan aslinya kan kayak gini. Abidu itu diambil dari kata abida ya budu. Nah, isim fa'ilnya itu abidun.
Nah, ini tulisan aslinya. Tapi di situ Al-Quran itu memiliki ilmu rosem, ilmu penulisan Al-Quran, dan ilmu rosem itu memiliki kaidah-kaidah. Makanya yang terjadi di situ penulisan abidunya tidak seperti ini, tapi ditandai dengan alif. Ini namanya harokat panjang pengganti alif. Nah, jadi ini dianggap alifnya. Terjadi bacaan matobiyah ini, fathah bertemu dengan alif. Nah, alifnya ini. Paham ya? Kenapa nggak ditulis seperti ini? Ya tadi, karena ada ilmu rasm Al-Quran dan memiliki kaidah-kaidah yang harus disesuaikan di situ. Baik, jadi harus panjangkan. Dua harokat tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Abidu, abidu. Kemudian abiduna. Duna juga ada bacaan mat tabi'i. Kalau ini apa ini? Dhammah ketemu Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ma'a'bud. Nah, ini ma-nya ini panjang. Kenapa bisa panjang? Mad jaiz munfasil. Ya, mad tabi'i bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata. Panjang ya, seperti la tadi. Nah, kemudian di a'bud. Perhatikan harus hamzah dulu. A. Baru masuk ke ain. A. Nah, untuk melatihnya dipanjangkan dulu hamzahnya. Tapi secara praktek jangan seperti itu. Tapi langsung a'bud. Jadi jangan seakan-akan menekan semuanya. A'bud. Tidak. Tapi dihidupkan hamzahnya dulu. A'bud. Nah. Baik. Kita baca. Wala antum abiduna ma a'bud. Baik. Langsung ya. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Baik, waliyadin itu ya-nya adalah ya mutakallim, ya. Waliya, ya-nya itu ya mutakallim, artinya itu untukku, ya, kepemilikan. Nah, di dalam riwayat yang lain bisa dibaca dengan walidin. Boleh. Ya, lakum dinukum walidin. Tapi kalau di sini waliya, karena ya-nya itu ya mutakallim. Baik, perhatikan di situ lakum dinukum, ya. Lakum di situ ada mim sukun. Jadi ketika ada huruf yang sukun, nah itu harus wajib curiga, ada hukum bacaan tidak, gitu. Terutama kalau di huruf nun atau mim, itu harus wajib curiga. Itu ada hukum bacaan pasti. Hukum bacanya apa? Nah di sini apa? Lakum di mim sukun ketemu dal. Izhar syafawi. Jadi jelas. Lakum di kum di. Nah, penyempurnaannya ditarik. Lakum kum. Jadi jangan monyong terus. Lakum di tidak, tapi ditarik. Lakum di. Nah, dengungannya jangan terlalu panjang. Karena dia hanya punya sifat bainiyah saja. Ya. Lakum dinukum. Baik. Berikutnya dinukum. Nah, di ada ya sukun tuh. Apa hukum bacaannya? Mat tabi'i. Ya, kenapa? Karena ada kasrah ketemu ya sukun. Panjangkan dua. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Dinukum, nukum ketemunya dua harokat secara bersamaan.
maka harus disempurnakan dengan cara menyempurnakan harokatnya dengan menarik bibir. Dinukum, nukum, nukum. Jadi kan itu satu-satu domahnya. Nukum, jadi ditarik. Lakum dinukum, dinukum. Nah, paham ya? Sama, dinukum wa, dinukum wa. Jadi jangan dibaca dinukum wa, itu ditakutkan dia masuk ke dalam idgham. Namanya ini. Perhatikan dikata dinukum waliyadin. Baik. Perhatikan kata dinukum wa. Nah, ini harus benar-benar disempurnakan harokatnya dengan ditarik tadi. Dinukum. Karena mim yang bertemu dengan wa seperti dalam matan Fathul Akal itu biyan mu'ulima illa illa. Wa azhiranna lama fi'lin muttaqa wa qul na'am wa qul nawal. Bukan. Intinya di pembahasan mim sukun ya. Pembahasan mim sukun, berhati-hatilah ketika mim sukun bertemu dengan huruf waw. Bertemu dengan huruf waw. Karena di situ sering terjadi idgham. Ya. Jadi yang betul, karena di sini idhar bukan idgham. Di sini idhar. Mim sukun bertemu waw itu idhar. Jadi ketika membaca mimnya dia harus disempurnakan. Lakum dinukum kum. Jadi jangan memonyongkan. Jangan seperti ini. Dinukum wa kum wa. Nah, kalau kita memonyongkan itu seakan-akan dia idgham pada huruf waw karena makhraj huruf waw berletak di mana? Bibir juga. Wa. Nah, kalau kita memonyongkan ya itu dikhawatirkan masuk ke situ. Padahal di sini hukumnya adalah izhar. Jadi ditarik. Dinukum walikum. Nah, biarkan mendengungnya itu di sini. Kum wa kum waliyadin seperti itu. Ada ini matanya itu apa ya? Wahdhar ladza wawin wafa'an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Wahdhar ladza wawin wafa'an takhtafi. Dan berhati-hatilah pada huruf waw. Wahdhar ladza wawin yang berharakat waw. Ya. Dan berhati-hatilah pada huruf waw yang bertemu dengan sukun. Nah, di situ terjadi bacaan idgham tadi. Wahdhar ladza wawin wafa'an takhtafi liqurbiha karena dekatnya liqurbiha walittihadi fa'rif. Karena dekatnya makhrajnya. Karena dekatnya makhraj waw dengan mim tersebut. Karena dikhawatirkan nanti dia masuk ke idgham tadi. Padahal di situ adalah bacaan izhar. Baik, kita baca. Lakum dinukum waliyadin. Ya, seperti itu. Berbeda ketika bertemunya huruf da. Ketika monyong terus nggak akan terpengaruh. Lakum di nggak terpengaruh karena jauh makhrajnya. Kalau mim dengan waw dekat, sama-sama di bibir. Dinukum wa. Kayak idgham kan? Nah, itu. Jadi likur biha karena dekatnya tadi. Baik, silahkan dibaca satu-satu dari Pak Teguh.
Enggak, ayat 5 dan 6 saja. Ayat 5 dan 6 saja. Baik, lanjut. Nah, betul, itu dalam bentuk kehati-hatian. Cuman jangan sampai terhenti, seakan-akan terhenti. Tapi nggak apa-apa. Dalam proses belajar untuk kehati-hatian nggak apa-apa. Tapi yang betul jangan sampai bacaan tersebut seakan-akan berhenti. Jadi gini, lakum dinukum waliyadin, itu tidak bukan tidak boleh ya. Karena memutus bacaan itu dibenci. Ya, makruh. Tapi dalam proses belajar tidak apa-apa. Bagus. Baik, lanjut. Ya, Pak. Wala antum lakum dinukum waliyadin. Nah, coba sekarang disambung. Maksudnya jangan seolah-olah berhenti. Lakum dinukum waliyadin. Kum, hidupkan dengungnya. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Nah, ketika mendengung jangan kum, tapi kum, lakum dinukum waliyadin. Coba. Lakum dinukum waliyadin. Nah, itu. Nah, baik, lanjut Mas Bintang. Wala Insyaallah. Itu masih ada agak kagok itu. Tapi memang seperti itu. Awal-awal itu seperti itu. Cuman terbiasa, insyaallah enak. Baik, Mas Ferdi. Baik, coba antum. Bukan A-nya yang panjang, dengungnya. Coba A-nya pendek saja, langsung ang. Ya, coba. Ya, baik. Baik, Mas Pak Teguh, Pak Agus. Coba tadi, Pak. Wala antum. Ya. Jadi samarnya itu bukan ke ang ya. Samarnya itu gitu. Wala jadi tidak ang. Kalau ang itu hanya tadi pada dua huruf to. Oh sama ka tadi. Baik, berikutnya Mas Handi. Ya. Nah, a. Hamzah dulu. A. Bude. Coba a. 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 Nah, a. Bude. Ya, coba. Ya. Terus? Sekali lagi, lakum. Ya, bagus, Masya Allah. Baik. Mas Ikhwan. Ya. Kurang merapat. Dinukum kum. Hah? Tarik kum. Ya, seperti ekspresi biasa. Kan gini biasa nih. Kum waliyadin.
lakum waliyadin. Baik, Pak Zul. Wala Bude. Qalqalah. Bude. Ya. lakum dinukum waliyadin. Sepeda malih, Pak. Lakum. Lakum dinukum waliyadin. Baik. Coba lebih di apa ya? Mim sukunya itu kan ada sifat bainiyah tuh. Bainiyah itu mengalir sedikit. Nah, itu agak dia lagi. Lakum dinukum waliyadin. Coba. Lakum dinukum. Kurang. Lakum di. Jadi seolah-olah bacanya itu menyambung gitu loh. Lakum dinukum waliyadin. Coba. Lakum dinukum waliyadin. Betul. Tapi tadi dinukum itu kurang menarik. Dinukum waliyadin. Ditarik, kurang ditarik maksudnya. Ya, coba lakum. Nah, kum tarik. Kum ekspresi biasa. Ini kan. Ini ekspresi biasa nih. Nah, nariknya ke situ. Kum. Nah, dinukum waliyadin. Coba. Betul. Itu, Pak. Insyaallah. Baik, lanjut. Jadi, pergerakan mulut itu sangat berpengaruh. Baik, Abu Zahra. A'budu. Jangan kagok, Pak. Dinukum. Jadi selesaikan gunahnya dulu. Baru ke wa. Nah, jadi jangan terobsesi ke wa. Dinukum. Nah, jadi gitu. Sekali lagi, Pak Abu Zahra. Wanya tetap monyong. Kum wa. Jangan ikut waliyadi. Tidak. Wanya tetap monyong. Baik. Lanjut. Sekali lakum saja, lakum. Nah, itu. Jadi wanya tetap monyong, tidak ditarik. Baik, Mas Farhan. Wa. Ya. Bukan wa, tapi wa. Bude. Jangan ada nabernya. Bude. Baik, insyaallah. Baik, lanjut. Mas Suja, pelan-pelan. Nah, itu bagus. Kumwa. Jadi tidak berhenti, ya. Bacanya tidak berhenti tapi bersambung dan tidak seolah-olah tadi idgham tadi. Kumwa. Baik. Cukup insyaallah. Nah, kenapa kok harus memperhatikan pergerakan itu tadi? Ya, supaya
supaya jelas pergantian huruf ke hurufnya itu jelas. Tapi sebenarnya itu tidaklah harus ya. Jadi seseorang membaca dengan ekspresi datar saja itu tidak apa-apa. Yang penting terdengar jelas, misalkan kayak ini. Ini ekspresi datar. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Itu kan datar tuh. Yang penting jelas. Nah, kebanyakan kalau datar kayak gini, dia tuh nggak jelas pergantian hurufnya. Seakan-akan menyeret terus. Lakum dinukum waliyadin. Nah, sebenarnya ya itu kunci pergerakan murid itu ya itu supaya jelas pergantian huruf ke hurufnya. Tapi kalau sudah benar-benar fasih artinya dalam artian dia sudah jelas tanpa harus merubah posisi mulut yang a i u tadi, a i u tanpa harus berlebihan kayak gitu, sudah fasih itu nggak apa-apa. Jadi misalkan a-nya i u itu sudah cukup. Tapi untuk dalam tahap belajar ya dengan tadi a i u supaya jelas dulu pergantian huruf ke hurufnya. Supaya nanti kalau sudah terbiasa jadi enak. Nah, seperti itu. Jadi tidaklah suatu yang harus ketika perubahan mulut pergerakan mulut itu yang harus a i u itu tidak harus sebetulnya. Yang penting terdengar jelas saja hurufnya. Harus terdengar jelas. Baik, selesai surat Al-Kafirun, insyaallah kita tinggal menghafal dan berarti Ba'da Ramadan ya kita lanjutkan Pak menghafalnya. Ya. Ya kan? Ya bisa. Ba'da Ramadan lanjutkan menghafalnya kan Ba'da Ramadan ya. Hafalan surat ini. Masih ada. Tapi diganti dengan tahsin. Tahsin itu ya kita baca saja. Kita baca tadi, seperti sistem tadi. Kita telaah ayat-ayat yang kita baca. Jadi seperti itu. Jadi biar kita puasa ini nggak usah akan ngapal tidak lapar ya. Ya, jadi kita cukup baca saja dan kita menelaah materi yang sudah kita pelajari pada ayat yang kita baca. Apa ini? Kayak tadi hukumnya apa ini? Ya muter saja, muter. Jadi satu orang. Seperti itu. Baik, insyaallah. Berarti nanti Al-Kafirunnya distorkan ba'da Ramadan ya. Nah, persiapannya panjang nih. Nah, harus lancar ini. Baik. Barakallahu fikum. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.